Jadi istilahnya tuh mahasiswa-mahasiswa yang lolos program MSIB ini itu nggak dipilih sama pusat, tapi langsung di screening sama perusahaan-perusahaannya. Bersaing dengan ribuan mahasiswa kan dari ratusan univ yang ada di Indonesia gitu. Bikin nasi goreng pisang. Nasi goreng pisang. Kalau pernah dengar nasi goreng pisang ya? Cuman tipsnya itu Kak, ini sih CV-nya diperbagus. Iya, Istilahnya mungkin saya rekomendasiin untuk menggunakan CV ATS berbahasa Inggris Kak. Kalau benefit itu sendiri banyak nih Kak. Istilahnya tuh yang paling mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu sih sama teman-teman yang lain. Istilahnya tuh kita dapat bantuan biaya hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast FAI Umat bersama aku Pia Kamalia Kartika. Dan saat ini siang hari ini kita sudah bersama dengan teman-teman dari Fakultas Pertanian ya. Bakal ngebahas hal yang cukup menarik dan cukup penting ya teman-teman. Jadi sebelum itu kita mau kenalan dulu deh sebelum kita menjangkau lebih jauh apa yang menjadi topik kita kali ini mengenai program MSIB gitu. Say hi dulu dong teman-teman. Halo. Oke, kita mau kenalan dulu deh dengan mahasiswa atau teman-teman yang ada di Fakultas Pertanian pada siang hari ini. Oke, boleh kenalan nggak siapa namanya? Halo, nama aku Fitri dari jurusan Teknologi Pangan Pertanian. Oke, semester berapa sekarang? Semester 6 Kakak. Asli mana? Asli Bima. Asli Bima. Panggilan Fitri ya. Oke, Kak Fitri. Terus yang di sebelah? Halo, aku Lela Turajai dari Teknologi Pertanian. Teknologi Pertanian. Dari Lombok Timur. Sekarang alhamdulillah semester 6. Semester 6 ya? Iya, Satu kelas dengan satu kelas. Fitri berarti. Dan di sebelah kita satu cowok lagi nih, kita kenalan dulu nih, mungkin say hi dulu sama teman-teman yang lain. Halo teman-teman, sebelumnya terima kasih nih Kak Pia sudah mengundang kembali saya untuk berada di sini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Yusril Imamsa, saya mahasiswa aktif semester 8 sekarang di jurusan Teknologi Hasil Pertanian, sama seperti teman-teman saya di samping. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan Kak Fitri, Kak Laila, dan Kak Yusril ya. Bagaimana kita akan ngebahas program MSIB. Dan teman-teman yang ada di sini adalah teman-teman yang udah lulus dan mengikuti program MSIB. Tapi kalau kita boleh tahu ya, mungkin teman-teman yang lain nih belum tahu program MSIB itu apa sih? Apakah dia termasuk dalam program MBKM atau enggak gitu? Mungkin bisa dijelasin nggak nih satu orang siapa? Oke, Kak Yusril coba jelasin dulu deh dikit. Nah, kalau untuk program MSIB itu sendiri Kak, dia istilahnya itu program di bawah naungan pemerintah. MSIB itu sendiri singkatan dari magang studi independen bersertifikat. Jadi di kegiatan MSIB ini nggak hanya kegiatan magang, tapi ada namanya kegiatan studi independen juga. Nah, kalau untuk MSIB ini sendiri, dia itu sistemnya seleksinya itu dia bertahap. Itu awalnya ada seleksi berkas, kemudian nanti itu akan direview sama HR di tiap-tiap perusahaan. Jadi istilahnya itu mahasiswa-mahasiswa yang lolos program MSIB ini itu nggak dipilih sama pusat, tapi langsung di screening sama perusahaan-perusahaannya gitu. Oke, jadi berarti yang ngefilter sendiri dari berkas yang teman-teman kirimkan lah ya, istilahnya itu dari beberapa instansi langsung gitu ya terkait. Kemudian kalau boleh tahu, kita mau tahu dulu ceritanya gitu, dari Kak Fitri sendiri ketika lolos keterima dalam program ini gimana sih perasaannya? Senang, shock, atau kayak kaget atau gimana sih gitu? Kalau dibilang senang banget Kak. Harus bersaing dengan ribuan mahasiswa kan dari ratusan univ yang ada di Indonesia gitu. Jadinya tuh agak senang, agak kaget juga kok bisa gitu keterima di MSIB ini gitu. Karena awalnya pas daftar itu nggak nyangka gitu, nggak kepikiran sampai keterima gitu. Tak taunya Lulus. Keterima. Dan fun fact-nya adalah teman-teman yang ada di sini adalah teman-teman yang mewakili Universitas Muhammadiyah Mataram, dan yang hanya lolos itu hanya di Fakultas Pertanian ya, jurusan THP. Jadi teman-teman mumpung penerimaan mahasiswa baru ya, yuk masuk THP gitu. Nah, kalau dari Kak Laila sendiri gimana nih perasaannya?
Kalau dari aku pribadi sih jujur ya campur aduk, kayak ada senang, terharu, bahagia, Takut sedihnya. Takut sih ya, soalnya kayak first time gitu kan, kayak keluar daerah, terus keluar daerahnya langsung ke jauh gitu. Yang Di mana NTT. dapatnya dulu? Aku dapatnya di NTT, di Lembata, Pulau Lembata. Kalau sama sama Di satu Lembata project, juga. satu program lah gitu ya. satu program. Jadi kayak Wow, NTT wow, ya. harus apa namanya, sedih karena pisah sama orang tua kan, tapi bahagia karena kapan lagi kayak gini ya. Jadi soalnya kan pas awal daftar itu kayak coba aja dulu, siapa tahu lulus, dan alhamdulillah keterima. Alhamdulillah ya. Jadi kayak agak sedikit kaget tapi Iya. itu suatu kesatuan satu hal yang istilahnya kita nggak bisa lupain juga ya kapan lagi gitu. Bermakna banget. Benar sekali. Nah kalau dari Kak Yusril sendiri itu kemarin lolosnya di mana? Perusahaan mana? Kalau saya lolosnya di BPOM Kak, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu yang di Kebetulan saya pilihnya berdasarkan domisili di Mataram. oh bisa kita pilih Bisa. berdasarkan domisili. Nah kalau dari Kak Fitri sama Kak Laila ya, kita bakal cerita lagi nanti sama Kak Yusril ya. Tapi kita tahan dulu. Sekarang kita penasaran banget nih karena kenapa? Karena kan sistemnya kan bisa pilih sesuai domisili. Tapi kenapa milih di NTT? Mungkin dari Mungkin dari Kak Fitri Kak Fitri dulu. Awalnya itu pas milih itu tuh nggak lihat Kak, yang penting ini Oh iya. nggak lihat ini di pulau mana gitu, yang penting dah ini kan dengan sama dengan jurusan kan, jadinya asal pilih aja gitu, nggak tahu ini di NTT apa enggak, jauh apa enggak gitu. Oh jadi kayak ya udah asal daftar dulu ya, ngisi datanya Iya. gitu, tapi nggak tahu ternyata bisa pilih Iya. sesuai domisili. Iya. Kalau Kak Laila? Kan kita ngisinya 22 instansi ya? 20. Oh 20 20 ya, yang kebetulan kan kita THP. Terus saya lihat apa namanya jurusan-jurusan kayak instansi yang pas nih. Nah terus keklik lah yang ini. Sebenarnya kan banyak nih instansi, tapi yang keterimanya di instansi Apa namanya? Kemendikbud sih kalau nggak salah. Kementerian Kebudayaan. Kementerian Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Oke, terus gimana ceritanya pas selama 3 bulan di sana, kayak ada sedikit shock nggak sih, kayak aduh, oh ternyata kerjaan orang yang kerja gitu ya. Kan kita jadi mahasiswa nih, Iya. ternyata gini ya kerjaan orang yang kerja di kantor-kantor tuh, ada yang kayak agak sedikit lost atau mungkin kayak mixed feeling gitu. Oh, gini ya gitu. Gimana? Dari Kak Laila dulu deh. Kalau kan kita ditaruhkan di NTT, bukan di perusahaannya. Kalau Oh, di gitu. perusahaannya kan di Jakarta. Hmm, Yang di Jakarta itu cuma 10 mahasiswa. 10 mahasiswa. Kalau di NTT baru 318. 318 dari seluruh Indonesia. Iya, yang keterima. Yang keterima. Nah, dan itu pun dibagi di per desa, 28 desa. Oke. Nah, jadi di setiap desa itu ada 7 mahasiswa. Nah, kebetulan saya di Desa Merdeka. Kalau yang ini di Desa Dikesari. Oh, jadi beda desa walaupun satu program ya. Iya, beda desa. Walaupun kita di sana, palingan kita ketemunya juga pas ada acara atau kegiatan dari mitranya tersendiri. Oke. Nah, kalau dari Kak Fitri sendiri setelah terjun ke desa itu ya, istilahnya dari instansi yang dipilih gitu, udah ngerasa relate nggak dengan jurusannya atau passionnya dari THP sendiri gitu? Relate sih menurut saya Kak. Emang kegiatannya apa aja di sana? Di situ kegiatan di mitra ini tuh kan mitra saya kan tentang pangan kan, jadinya kita harus terjun langsung ke desa untuk memperbaiki pangan di situ gitu. Jadinya pangan di situ kemarin kan kurang maju segala macam kan, jadinya kita dikirim untuk memajukan itu. Oh, oke. Kalau boleh tahu mata pencaharian dari di desa yang di situ tuh apa? Kalau kemarin tuh kebanyakan nelayan. Oh, nelayan ya. Ya karena dia di pesisir pantai desa saya. Kalau Laila nggak tahu. Kalau aku sih kebanyakan di sebagai petani. Petani ya. Tapi ada juga yang nelayan, soalnya kan juga di dekat pantai. Tapi kebanyakan sama ini mereka yang apa sih, yang tuak itu, ngiris tuak. Oh di NTT ada tuak ya ternyata. Iya. Saya kirain ada di Lombok aja tuak. Oke.
Kalau dari Kak Yusril sendiri, dari yang keterima di BPOM ya, gimana ceritanya tuh di sana? Kalau untuk magang di BPOM sendiri tuh Kak, lumayan berat ya menurut saya. Berat ya? Berat Berapa karena orang yang ini keterima dari seluruh Indonesia itu yang daftar sekitar 6 ribuan, terus yang lolos hanya 126. Oke. Terus yang di Mataram sendiri itu hanya 6 orang. 6 orang. Ya. Terus kerjaan kita selama magang tuh ibaratnya kita mendampingi UMK-UMK yang ada di Mataram lah, Lombok lah khususnya Kak, untuk mendapatkan izin edarnya. Nah, izin edar ini sendiri tuh supaya produk-produk dari UMKM ini itu bisa jual di pasaran gitu loh Kak. Nah, itu salah satu tantangan tersendiri nih Kak, karena istilahnya UMKM di wilayah Nusa Tenggara Barat ini sendiri masih cukup kesusahan lah Kak dalam hal menerapkan standar keamanannya. Nah, itu salah satu tantangan tersendiri juga buat saya. Cuman kembali lagi karena pada dasarnya kita membantu mereka, jadi kita mengusahakan yang terbaik. Jadi kemarin UMK yang saya dampingi itu dia berhasil istilahnya tuh mengalami peningkatan ratingnya Kak. Jadi istilahnya tuh ada perubahan gitu lah yang saya berikan untuk UMK-nya. Oke, berarti lumayan lah ya kerjaan untuk teman-teman yang magang di BPOM, khususnya yang di domisili Mataram ya kemarin. Nah, kalau boleh tahu dari Kak Yusril sendiri melihat hal itu, apakah kiranya secara teamwork atau kerjasama dari tim Kak Yusril ya selama kegiatan magang di BPOM, pernah nggak ada yang kayak ya namanya kerja tim ya, kerja sama tim, pasti ada yang mungkin yang teman si A mungkin ada yang agak kurang sengklek, ada yang agak susah diatur gitu. Kira-kira Kak Yusra pernah nggak kejadian kayak gitu? Nah, kalau untuk kemarin pas magang saya nggak ngerasain hal itu sih Kak, karena kebetulan teman-teman yang berada di Mataram ini sendiri, teman-temannya tuh bisa dibilang easy going sama gampang banget berbaur sama yang lain. Jadi kita tuh klop gitu loh Kak, baru pertemuan pertama kita ngobrol itu langsung klop. Jadi istilahnya ketika kita kerjasama terus kita minta tolong satu sama lain itu kita dapat dengan mudah gitu saling membantu. Jadi istilah yang kurang klop itu segala macam tidak ada sih Kak, karena memang dari awal kita sudah menerapkan prinsip ya kita udah masuk ke sana berarti kita satu keluarga gitu. Iya benar sekali. Nah, kalau cerita yang lain misalkan ketika Kak Yusril turun ke dunia kerja lah istilahnya ya dalam waktu 3 bulan 4 bulanan lah gitu ya di BPOM begitu, kiranya ada nggak sih kejadian kalau kita magang ya mungkin dari teman-teman prodi KPI khususnya begitu, karena kita lebih kepada bidang broadcasting, penyiaran begitu, kadang-kadang ada beberapa yang misalkan di instansi pemerintahan gitu, kita kan nggak asalan buat pegang ini pegang itu ya, karena udah sesuai jadwal gitu dari pusat. Kadang ada beberapa hal kita nggak bisa ngelakuin itu tapi kita pengen, jadi akhirnya kayak oh gini ya dunia kerja, jadi ngebantu ya udah gulung kabel lah atau apa bisa kita gitu. Nah, kalau dari Kak Yusril sendiri pernah nggak kayak kejadian apa ya istilahnya oh dunia kerja tuh ternyata begini ya, atau agak sedikit bingung gitu atau gimana? Kalau pengalaman saya kemarin sejujurnya saya mencoba segala hal sih Kak, karena istilahnya itu pengalaman pertama dan gak bakalan terulang lagi lah menurut saya, karena saya mendampingi UMK mulai dari awal sampai akhirnya istilahnya seperti itu Kak. Jadi ketika UMK tersebut melakukan proses produksi sampai tahap pengemasan, saya itu ibaratnya dilibatkan gitu loh Kak, karena saya juga harus tahu gitu loh tahap proses pembuatan produknya seperti apa, terus tahap pengemasan produknya seperti apa, supaya saya juga bisa menganalisis nih kira-kira apa yang sekiranya bisa saya berikan atau bantu gitu loh buat UMK-nya. Jadi istilahnya di UMK ini sendiri itu diberikan kebebasan buat kita untuk mengeksplor segala hal yang perlu kita pengen ketahui. Kita tahu gitu ya. Nah, kalau dari Kak Fitri sendiri selama di NTT ya gitu, programnya kemarin apa aja yang diberikan kepada masyarakat di sana dalam penanganan pangan gitu? Kemarin kita buat proposal gitu, prototype ya. Iya. Ya, untuk kemajuan desa. Terus kemarin saya kan teknologi pangan kan, jadinya ada produk-produk yang dibuat kayak cookies dari kelor gitu. Oh, Puding jadi pembuatan produk ya dari bahan-bahan alami gitu ya. ya. Dari bahan-bahan yang ada di desa itu. Terus bikin nasi goreng pisang.
nasi goreng pisang. Kamu pernah dengar nasi goreng pisang nggak? Enggak nih ya. Saya juga Gimana? pertama kali dengar itu agak kaget, hah kok ada nasi goreng pisang gitu. Cara pembuatan itu nggak pakai nasi, pisang itu diparut kayak bentuk nasi gitu. Oh. Terus bahan-bahannya Oh, itu pisang ya, bukan kulitnya. pisang, terus di bahan-bahannya itu bahan-bahan kayak bawang putih, bawang merah gitu. Intinya rempah-rempah itu. Oh gitu. Terus Iya. itu pisangnya yang udah mateng atau Yang setengah matang. setengah ya? Hmm. Oh gitu. Jadi kalau mau buat nih teman-teman yang di belakang, misalkan nih di kos nggak ada beras ya, Bikin nasi bisa goreng pakai pisang. nasi goreng pisang. Nasi goreng ubi juga bisa. Ubi bisa. Ubi, singkong, iya. Gimana nasi goreng ubi itu? Aduh, Nasinya dari ubi. dia sebagai pengganti nasi. Ya buat yang diet gitu bisa tuh nasi goreng ubi gitu ya. Ya, soalnya kan dari tujuan utama dari programnya kita itu mencegah ketergantungan berlebihan terhadap nasi. Soalnya kan di sana itu kayak nasinya itu kalau makan kayak pasti kan banyak. Makanya tujuan utamanya gimana nih caranya biar masyarakat nggak ketergantungan sama nasi. Soalnya kan ekonominya di sana kan juga rendah, masih rendah. Sedangkan pengeluaran untuk berasnya itu sangat banyak, tinggi gitu ya. Makanya ayo gimana caranya supaya masyarakatnya nggak terlalu tergantungan sama beras. Mungkin bisa diakalin dari bahan pangan yang ada di sana Yang alami ya, gitu ya. kan masih banyak karbonnya juga kan di sana, kayak ubi, singkong, sama kelor juga kan, sama ikan juga kan di sana banyak. Keren sih, berarti aku jadi penasaran ya. Kayak istilahnya teman-teman dari THP mungkin ini ya apa ya ngejaga banget ya pola makan begitu Iya, ya. Keren sih. Soalnya ya jujur di keluargaku ya terutama misalkan kayak diajar istilahnya kayak untuk orang tua yang namanya orang tua awam gitu ya. Istilahnya ya udah makan tuh cuma pakai nasi gitu. Makan ubi, makan apa itu cuma nyemil atau makan yang lain di luar daripada nasi itu nyemil gitu. Jadi kalau misalkan kita ngasih tahu nih baik-baik gitu ya, sebenarnya nasi itu kalau terlalu berlebihan tuh nggak baik, banyak karbonya itu bisa jadi penyakit. Tahu apa kamu orang nasi kita makan dari dulu gitu ya. Kamu masih kecil juga makan nasi sakit enggak gitu. Jadi itu ya pola pikir yang masih istilahnya masih stigma dengan yang seperti itu yang itu bahaya juga ternyata gitu ya. Nah mungkin dari teman-teman THP sendiri misalkan punya kegiatan istilahnya sosialisasi terhadap gimana kualitas pangan khususnya di masyarakat kita saat ini gimana sih? Apakah memang perlu diadakan sosialisasi seperti itu atau gimana? Mungkin dari Kak Yusril. Menurut saya kalau kegiatan sosialisasi seperti itu saya rasa sangat perlu sih Kak, karena istilahnya kita juga di wilayah timur, kita bisa dibilang kategori di wilayah timur lah Kak. Terus pemikiran masyarakat di sini tuh masih awam terhadap konsumsi bahan pangan gitu loh. Jadi istilahnya orang-orang di sini tuh ya udah yang penting makan gitu. Jadi kita tuh perlu melaksanakan sosialisasi hal tersebut karena saya rasa apabila kita memberikan ilmu kepada orang lain juga itu akan sangat bermanfaat gitu loh Kak. Ibaratnya juga daerah kita tuh subur banget nih. Ada berbagai macam jenis sumber makanan yang bisa kita olah dan kita buat hal-hal baru. Contohnya itu ada berbagai macam yang telah kita buat. Itu ada namanya susu jaguar, susu jagung kelor. Teman-teman saya juga udah pernah buat. Kemudian ada juga cookies, itu bisa dibuat dari tepung biji durian. Hal seperti itu terdengar seperti sepele teman-teman. Cuman apabila kita memiliki pemikiran yang out of the box lah istilahnya Kak, limbah-limbah seperti itu tuh bisa kita manfaatkan menjadi hal-hal yang sekiranya itu bernilai lebih dan tentunya kandungan gizinya itu bisa dirasakan oleh tubuhnya itu sih Kak. Keren sih. Terus kemudian kalau misalkan dari teman-teman ngebuat sebuah produk yang istilahnya orang-orang nggak kepikiran itu begitu, itu istilahnya hal itu dibuat kayak gimana sih gitu? Kok bisa kepikiran kayak gitu? Maksudnya kayak apakah perlu alat yang emang khusus ngebuat itu atau gimana? Mungkin dari Kak Laila Untuk buatnya deh. Pembuatan dari produknya. Kalau pembuatan dari produk itu tergantung produk itu sendiri sih. Kan dari produk itu kan berbeda-beda, bahannya juga beda-beda.
Tapi yang kita lihat apa sih yang ada di sekitar kita aja, yang kayak sering kita temuin. Seperti kemarin pas sepengalaman saya kemarin itu, pas di sana kita kayak buat cookies dari tepung singkong gitu. Nah jadi kita kayak menghindari tepung terigu gitu. Berarti ngebuat tepung dari singkong. Iya. Caranya gimana? Caranya sih gampang ya Kak. Apakah kalau bahasa Sasaknya tuh apa sih? Dieler gitu ya? Iya, Tepungnya dieler dieler, gitu iya. ya? Singkongnya yang dieler. Oh iya, singkong. Maaf, sorry. Singkongnya yang dieler terus di apa namanya airnya kayak kita ambil gitu sampai dia benar-benar nggak ada sari-sarinya air, gitu ya? nggak ada airnya, baru kita jemur, sisanya baru kita blender sampai halus, baru dia kayak tepung singkong. Tapi kemarin kendalanya kita itu kan tepung singkong itu kan kayak dia nggak bisa nyatu gitu kan, makanya kita perlu kemarin itu nambahin yang tepung maizena biar ada pengikatnya gitu, makanya dia jadi cookies. Nah, Jadi ada ke- tahapannya ya. nah kebetulan juga cookies dari tepung singkong ini sangat disukai sama masyarakat di sana, soalnya kan kayak hal yang baru gitu kayak sama apa kemarin ya, jajanan tradisional mereka yang kayak jagung tapi ditumbuk gitu. Jagung ditumbuk disangrai baru dimakan kayak gitu-gitu aja kan. Udah kita inovasi, udah kita buat kayak gimana, yang penting apa namanya kayak ada inovasi baru nih dari makanan tradisional ini, makanya kayak kita buat supaya yang anak-anak gitu kan juga kayak mereka udah mulai bosan gitu kan, dia makan kayak gitu-gitu aja, makanya kita kayak udah kita buat kayak jadi cookies saja. Nah makanya pas percobaan pertama kita langsung ke masyarakatnya Banyak yang dan suka. iya dapat tanggapan positif, makanya kayak dia apa namanya dari masyarakatnya juga bilang nanti apa namanya prosesnya atau prosedurnya itu dicatatin ya biar kita bisa ikutin. Oh iya nanti kita buatin, makanya kemarin kita buatin dan Alhamdulillah iya. di ini ya, diinisiasi lah dari teman-teman masyarakat di sana Iya. ya gitu. Di satu sisi itu juga menambah nilai gizi ya dari apa yang kita konsumsi. Satu sisi lain juga bisa menjadi mata pencarian lah Iya. gitu ya buat teman-teman atau masyarakat di sana. Nah kalau dari Kak Fitri sendiri, kiranya pernah nggak sih kejadian kayak yang saya ceritakan tadi ya, kayak mungkin dari keluarga begitu yang mungkin masih awam terhadap bagaimana kualitas konsumsi pangan, konsumsi makan kita sehari-hari. Kalau dari Kak Fitri sendiri, ketika udah mengambil prodi THP atau sebelum masuk ke jurusan THP, emang udah tahu ya kalau misalkan konsumsi begini emang nggak boleh terlalu berlebihan atau gimana? Udah tahu sih Kak. Oh udah tahu duluan, makanya ngambil THP gitu ya. terus Berarti emang passionnya ya. dalam Udah ilmunya. Terus pas udah keterima di sini kan, oh gini-gini berarti ya harus mengurangi ini. Terus kasih tahu lah ke keluarga. Terus keluarga alhamdulillah juga nurut. Oh alhamdulillah nurut. Iya, Oh berarti nggak semua keluarga tuh ini ya keras kepala gitu ya istilahnya. Oke. Nah sekarang kita balik lagi ya ke cerita gimana program MSIB tadi ya, di luar dari teman-teman yang istilahnya ngebuat produk juga ya dari program MSIB tadi gitu. Apa yang didapat dari program MSIB ini? Mungkin dari Kak Fitri sendiri setelah mengikuti kegiatan kurang lebih ya 3-4 bulan lah gitu. Kira-kira hal yang paling berkesan begitu? Apa? Hal yang paling berkesan itu sebenarnya banyak ya Kak. Apalagi harus ketemu dengan orang-orang yang belum kita kenal gitu, terus jadi keluarga mereka. Terus yang awalnya saya juga belum berani ngomong depan umum gitu, terus di sana harus ngomong depan umum, depan masyarakat langsung, anak-anak gitu, harus nyampein materi tentang pangan gitu. Terus sih Kak. Itu ya. Jadi kayak banyak belajar lah istilahnya, terutama dalam hal public speaking. Oke. Kalau dari Kak Laila, Sebenarnya sama sih banyak ya Kak. Kalau kita sebutnya mungkin nggak bisa ya. Nggak bisa soalnya- satu-satu ya, satu-satu gitu. kayak pertama ke sana, pertama jauh dari orang tua, terus apa namanya bertemu dengan orang-orang baru, kan kita belum tahu nih sifat orang kayak gimana kan.
ketemu orang baru, terus tapi lama-lama jadi keluarga. Terus terutama apa namanya, ini sih bisa mengeksplor Ya. ya daerah-daerah sana yang kayak kan apa namanya di NTT itu kan banyak kayak banyak ininya dan pas MSIB saya bisa rasain langsung dan saya bisa langsung ke sana ke tempat-tempat tersebut. Jadi kayak wow, ini ya ternyata NTT indah. Sering jalan-jalan nggak Jan? Oh sering. Kayak di Lombok nggak NTT tuh kayak dekat sama pantai, dekat sama pegunungan? Iya, kan kalau pegunungan sih enggak ya, soalnya dia dikelilingi sama pantai. Palingan kalau kita ke sini pasti ke pantai. Tapi iya, tapi kayak wow bagus. Pantainya indah, bersih juga. Iya. Kalau dari Kak Yusra sendiri apa yang didapat selama program MSIB kemarin? Nah, tentunya kalau benefit itu sendiri banyak nih Kak. Istilahnya tuh yang paling mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu sih sama teman-teman yang lain. Istilahnya itu kita dapat bantuan biaya hidup. Itu yang paling penting sih Kak, karena istilahnya kita magang, istilahnya walaupun Tapi digaji juga ya? iya, gitu, istilahnya kita nggak capek aja nih teman-teman, selain dapat ilmunya, kita dapat juga nih istilahnya bantuan buat kehidupan kita. Jadi istilahnya tuh kita bisa meringankan beban orang tua juga tentunya. Kemudian dapat ini juga biaya transport. Nah teman-teman yang ke NTT kemarin mereka dapat transport pesawat. Itu salah satu. Pulang pergi nggak? Ya benefitnya itu salah satu yang di situ paling berharga gitu Kak. Soalnya istilahnya nggak sembarang orang, nggak semua orang itu bisa berkesempatan naik pesawat gitu loh Kak. Tapi lewat MSIB itu semua bisa terwujud teman-teman. Kemudian seperti yang dijelaskan teman-teman yang lain, relasi, terus banyak teman-teman baru itu akan teman-teman dapatkan kalau mengikuti program MSIB sih Kak. Oke, banyak banget ternyata ya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kayak aku ngikut program ini aja deh, mau daftar tapi enggak nanti ngeberatin orang tua. Ternyata program ini adalah kuncinya. Kunci, Gitu. betul. Biar istilahnya teman-teman bisa nge-explore lebih banyak lagi tapi dengan budget yang minim lah ya gitu. Jadi nggak ngeribetin atau nggak ngeboros kantong gitu. Nah kalau terakhir deh dari teman-teman semuanya yang selaku yang udah ngikutin atau penerima program MSIB ini, kira-kira persyaratannya apa aja? Terus buat teman-teman yang masih galau nih mau ikut apa enggak gitu ya dari program ini, pesannya apa? Mungkin dari Kak Fitri dulu deh. Berkasnya. Iya, berkasnya apa aja gitu. Berkasnya kemarin CV, terus kartu apa KRS sama transkrip. Itu aja. Iya. Ih, gampang banget nih buat teman-teman aja. Ikut buruan. Sama ini jangan lupa rekeningnya Iya. buat iya. BBH. Karena kalau ada Dipersiapkan sertifikat dulu. Oh, itu sebagai penunjang ya. iya. Kayak nilai lebihnya ya untuk sertifikat kegiatan gitu. Itu Iya. dicantumin. Oh. Iya. Terus untuk semester mungkin ada persyaratan dari semester 2 atau sampai 6 atau semester 8 gak boleh ikut atau gimana? Kalau untuk magang semua MSIB mahasiswa sendiri itu dia persyaratannya mulai mahasiswa semester 4 sampai semester 8. Correct me if I'm wrong ya teman-teman. Jadi itu ikut. buat teman-teman yang semester 4 sampai semester 8 itu bisa banget buat ngikutin kegiatan MSIB. Nah, kalau ngomong IPK nggak ada jadi persyaratan? IPK ada sih Kak. Kalau IPK kemarin kalau nggak salah minimal 3,00. Ih, buruan banget teman-teman. Kesempatan. Jangan melewatkan kesempatan nih, masa yang ngerasain mereka bertiga doang. Banyak enaknya kok. Cuman tipsnya itu Kak, ini sih CV-nya diperbagus. Iya, Istilahnya mungkin saya rekomendasiin untuk menggunakan CV ATS berbahasa Inggris karena sepengalaman saya itu HR itu lebih tertarik dengan CV ATS yang berbahasa Inggris. Karena saya pernah juga daftar di tahun sebelumnya, angkatan sebelumnya itu saya gagal karena CV-nya saya ya. CV-nya berbahasa Indonesia. Enggak, mungkin ini sih Kak lebih kayak karena dunia sekarang tuh istilahnya udah lebih profesional gitu loh Kak. Jadi bahasa Inggris itu akan dinomorsatukan gitu loh. Karena istilahnya bahasa internasional nih. Jadi sebisa mungkin kita bisa bersaing gitu lewat bahasa Inggris. Tuh, Ya, seperti teman-teman itu. ya. Jadi perbaiki bahasa Inggris terutama ya, belajar bahasa Inggris lebih giat lagi sama
berkas-berkas yang tadi teman-teman harus kumpulin lah dari sekarang gitu ya kalau mau. Untuk tahun ini udah buka apa belum? Belum sih, Untuk Bu. tahun ini diganti namanya Jadi magang berdampak. Magang berdampak. Iya. Tapi nggak tahu sistemnya kayak MSIB atau bukan gitu. Gitu. Oke. Terakhir deh ya, karena tadi persyaratannya udah, terakhir mulu nggak selesai. Terakhir banget persyaratannya udah. Jadi teman-teman nih yang nonton kami dari sampai akhir ya, dari awal sampai akhir mungkin bisa dicatat nanti gitu persyaratannya apa aja. Kemudian udah dikasih tips juga nih dari Kak Yusril juga, ternyata CV sangat amat berdampak dan menjadi nilai jual juga ya untuk kita di beberapa instansi gitu. Sama ini teman-teman kadang masih galau tadi ya gitu untuk milih program magang mana yang harus mereka ikutin gitu. Nah, satu kata dulu deh buat Kak Laila untuk ngasih pesan buat teman-teman mahasiswa biar mereka jadi yakin gitu. Satu kata ya? Satu kata. Apa ya? Oh, jangan satu kata deh, kependekan. Yaudah, pesan. Pesen dari aku buat yang magang apa sih? Yang magang merdeka ya. Pokoknya kalian jangan ragu, jangan takut, harus coba. Iya, harus coba. Karena kalau kita nggak coba nggak bakalan tahu kayak gimana. Nggak bakal nyesel Iya. ya gitu. Iya, soalnya enak banget loh ini. Banyak enaknya. Dapat uang Iya, lagi. dapat uang, jalan-jalan gratis lah. Pakai pesawat lah ya. Pesawat ya. Banyak banget ya, dibayar jalan-jalan gitu. Oke guys, terima kasih banyak ya udah ke studio, udah sharing-sharing lah gitu informasi dan juga cerita gitu ya gimana kegiatan program kemarin. Terus udah sharing tips juga buat teman-teman mahasiswa yang lain gitu. Semoga ya bermanfaat lah buat kita semua ya. Dan terakhir jika ada salah-salah kata dari kami semua ya, mohon sekiranya dimaafkan karena di sini kita juga masih sama-sama belajar. Thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.